Mbak Reva, lagi ngapain sih? Kak, aku lagi coba-coba tes psikotes online nih. Aku pengen Oh, pindah kerja. mau pindah kerja? Tapi ini pengen tahu sih jati diri aku tuh kayak mana, terus profesi yang cocok Hmm, buat aku itu apa. Tapi kok susah ya untuk tahu potensi sama profesi yang cocok. ini valid nggak tesnya? Jadi kalau psikotes online kita harus memastikan memang itu resmi dan valid. Oh gitu. Nah, kalau mau ngomongin tentang kerja, mendingan kita diskusi dulu deh, Oke biar deh kamu kalau lebih gitu. tercerahkan. Siap. Sebenarnya profesi itu boleh nggak sih kalau lebih dari satu? Tapi nggak semua orang yang punya passion bisa kerja dengan passionnya. Cari motivasinya dengan satu kata. Halo Kak Samantha Elsener. Bener ya pelafalannya? Bener Mbak Reva, apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik dong ya. Kelihatan dari cerahnya wajah sama bersemu merah di Harus sini. selalu semangat dong. Iya dong. Senang banget loh Kak. Biasanya aku mantengin di Instagram, sekarang Kak Samantha hadir di kantin kantor podcast. Aduh, pengen ngasih applause buat diri sendiri sama tim-tim di sini. Oke. Aku juga senang, terima kasih sudah diundang ya Mbak Reva dan Ya, juga tim sama-sama dari sama Pasker. banget. Pengen banget ini malah ketemu. Dapat kesempatan sekarang. Terus Kak Samantha ini kan seorang psikolog ya. Betul. Psikolog dan juga aktif banget nih di Instagram, kadang juga di TikTok gitu ya. Jadi berbekal dari itu, aku pengen nih kita ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait dengan jati diri dan juga profesi yang cocok untuk kita sebenarnya Nah, gimana. seru nih ya. Seru ya, seru Seru. dong ini pastinya. Nih Kak, aku pengen bahas, kan banyak banget nih fresh graduates, ataupun mungkin dia itu masih SMK, atau masih SMP mau ke SMK dan sebagainya, ataupun bahkan tuh sudah bekerja di suatu institusi, udah pegang jabatan, tapi akhir-akhirnya dia ngerasa kayak belakangan kayak, aduh kok kayaknya kerjaan gue nggak cocok ya sama passion gue, ataupun kalau yang SMK, kemarin tuh kan aku masuk sini gara-gara suruhan orang tua gitu, bukan karena aku maunya apa. Jadi terpaksa ya? Terpaksa awalnya. Terus tapi karena udah di kondisi itu dia jadi bingung. Jadi sebenarnya harusnya gimana tuh Kak? Nah, ini menarik banget nih pembahasannya karena baru pertanyaan pertama aja Udah langsung tujup gitu ya, langsung ke bagian intinya. ke jantungnya Iya, gitu iya, kan. iya. Gimana, Jadi Kak? kita bisa menjawab itu dari tiap segmen ya. Jadi kalau misalnya yang SMP ngerasa aku tuh harus masuk mana sih galau dengan pilihan hidup. Entah itu masuk SMK jurusannya otomotif, teknik, atau masuk yang ke makanan, food and beverage, mau jadi chef atau apa gitu ya. Ini adalah sesuatu yang kita mesti lihat bukan cuman berkaitan sama passion. Oh, jangan Gitu. tergantung sama passion. Bener. Kata kuncinya. Terus Karena gimana, Kak? biasanya yang sudah berkembang sekarang di masyarakat itu Heeh. kerjalah sesuai passion kamu. Nah, betul. Tapi nggak semua orang yang punya passion bisa kerja dengan passionnya. Betul, tergantung kesempatan. Dia punya nggak? Tergantung Iya, benar. kesempatan, tergantung sekarang kita punya masalah beban hidup apa nih. Iya. Jadi Kalau yang saya- ada aja dulu yang bisa dikerjain Iya, benar, gitu benar, kan. benar. Dan yang ketiga adalah networkingnya siapa. Nah, penting ya itu Penting. ya. Penting banget ya. Misalkan gini, orang tua ngarahin udah masuk teknik karena bapak kenal nih teman bapak di pabrik mana gitu. Nah. Nanti kalau kamu kerja bisa langsung masuk ke situ misalnya gitu. Padahal tujuannya positif loh ya. Tujuannya positif gitu. Maksudnya adalah membuka kesempatan. Betul. Belum berarti nanti kalau dia ngelamar ke pabrik itu diterima juga belum tentu benar, gitu. benar. Tetap kan tergantung skillnya, tergantung keterampilannya yang dimiliki. Tapi at least kita bisa berpikir dari tiga hal ini. Gitu, kesempatan. Oke, kesempatan. Kita lagi kondisi hidup kita sekarang kayak gimana? Bisa banyak milih atau enggak Ya, gitu ya, kan? ya. Kalau misalnya kayak cerita orang-orang yang mohon maaf nih, orang tua aku baru aja meninggal dan aku usianya 15 atau 16 tahun gitu. Itu kan berarti beban hidupnya ada di dia. Yang dikerjain yang di depan mata kerjaan ada apa kan? Iya, iya. Gitu. Betul. Dia mau coba A B C sesuai passion, Sesuai passion. Kalau nggak bisa
Iya, masa Iya. berhenti gitu? Berhenti atau kan hidup cuman tetap jalan ya. Betul ya. Jadinya malah hidup kita nggak bermanfaat kan. Oke, benar-benar. Gitu. Yang terakhir adalah kita punya networking, kenalannya apa gitu. Kalau misalnya kenalannya om tantenya adalah punya restoran, ya Iya. kita bisa kerja magang di restoran beliau untuk dapat pengalaman gitu. Nah, kalau yang kasus-kasus SMK yang dijeblosin orang tua atau mungkin ini deh yang baru lulus terus masuk S1 gitu. Iya. Terus dijoblosin juga gara-gara ya pokoknya kamu harus IPA, kamu harus IPS, kamu harus kedokteran, kamu harus ini. Nah, dia kan udah di kondisi itu. Benar. Gimana caranya dia untuk bisa menyikapinya gitu? Menyikapi. Harusnya. Intinya gini, setiap arahan dari orang tua, sekalipun kita sebagai anak merasa terpaksa, Ya. tapi pasti ada manfaat positifnya di kemudian hari. Pasti, Kita perlu percaya hal itu dulu ya. Ada orang yang gini, dipaksain sama orang tuanya masuk kedokteran atau masuk teknik gitu Ya. kan. Tapi aku nggak suka gitu. Tapi dijalanin sampai lulus, misalnya sampai lulus S1 gitu kan. Berikutnya mungkin dia punya passionnya adalah jadi pengusaha. Ya. Tapi dia udah kenal kan si teman-temannya, dia udah belajar konsep berpikirnya itu udah mateng gitu. Dia semakin tahu arah cara berpikir yang terstruktur tuh seperti apa sih karena masuk bangku perkuliahan. Ya, kalau Gitu. itu udah kuliah. Itu Kalau udah yang kuliah. tadi SMK. Kalau yang masih SMK terus mau pindah jurusan gitu ya, atau aku ya udah nggak dia mau dipaksa nih, untuk gitu. otomotif, padahal Tapi dia nggak mau sebenarnya. gitu. Pasti ada sesuatu hal yang dia pelajari di otomotif itu yang bisa jadi kelebihan dia. Sekalipun dia mau pindah ke food and beverage. Ya, itu kan jauh banget tuh sebenarnya. Aku tuh nggak mau jadi technician, aku maunya jadi chef gitu ya. Atau sebaliknya, nggak mau jadi chef, maunya jadi Iya. technician gitu. Nah, apa sih yang selama dipelajari yang orang lain kalau dia langsung masuk SMK food and beverage, dia nggak mungkin belajar tentang itu. Contoh nih, kalau teknik kan klutak-klatik Iya, gitu kan, iya. bongkar pasang ini segala macam, itu keterampilan berpikir kreatif loh. Pada saat masuk ke food and beverage, ganti skills nih, belajar lagi gitu ya, jadi chef, dia bisa klutak-klatik, mungkin bikin resep ya, resep pen, bisa bikin pen yang supaya nggak lengket gimana. Oh iya. Jadi bukan cuman perkara iya. resepnya, masaknya Iya, aja, benar-benar. tapi alatnya bisa dia kreativitas modifikasi seperti diciptakan. apa, iya. Dia misalnya masak pakai daun pisang sama masak pakai dikukus biasa, dibakar biasa, rasanya apa? Oh iya. Itu kan perbedaan. Nah, Benar-benar. teknik masak itu bisa juga kita kreativitas lah dengan cara kita untuk bisa mengembangkan di namanya food science ya Food sekarang. science. Itu gimana? Oh iya ya, jadi nggak boleh, ya jangan nyerah ya. Pokoknya ya yang sekarang ada, pasti ada positifnya, dicari aja benang merahnya itu gimana. Jangan terlalu banyak ngeluh dan berpikirnya Iya. sempit, nero gitu. Iya, Berpikirnya iya. tuh justru kita harus lebar. Betul. Cari dengan ini aku punya manfaat apa, bisa aku kembangkan seperti apa, jadi kreatif, menciptakan inovasi. Iya, oke. Setuju banget, jadi mudah-mudahan pada tercerahkan nih ya Kak. Amin. Oke, amin. Nah, sekarang nih kita pengen ngomongin nih Kak, tahapan-tahapan yang seharusnya si pencari kerja ataupun jati diri untuk mengetahui jati diri seseorang dan mencocokkan dengan kira-kira profesi apa gitu. Itu ada nggak sih tahapannya untuk mengenali Tahapannya pasti mengenal diri kita ya. Kayak nah tadi itu tuh yang Mbak Rema mengenali coba diri. ngerjain kan. Iya, aku ngerjain. Tapi Psikotes aku nggak online. ngerti. Aku sebenarnya tetap aja potensiku. Ya, apa sih sebenarnya? Terus profesi bidang apa yang aku cocok? Ya, gitu? jadi pertama kita perlu pahami psikotes ini kan punya tujuannya masing-masing. Kalau kita psikotes online dan kita nggak ada yang ngarahin, kita jadi nggak tahu sebenarnya apa yang lagi kita cari, apa yang lagi kita mau ukur. Nah, kalau kita pergi ke psikolog atau misalnya gini, ketemu nih ya satu website resmi punya lembaga institusi resmi, dia menyediakan psikotes online. Secara resmi gitu. Di situ ada pilihannya misalnya tes bakat minat, tes kecerdasan misalnya gitu ya. Nah, kita pasti ada adminnya dong di situ. Kita bisa tanya sama adminnya di situ supaya kita nggak salah. Nggak salah langkah ya. Nggak salah langkah, kita mau beli alat tes yang mana nih untuk kita tes gitu. Nah, yang kedua, kalau kita masih mau lebih yakin lagi, pergilah ke psikolog. Nah, betul. Konsultasi. Jadi psikolognya akan tahu, oh kamu tuh butuh alat tesnya ini aja. Nah, nanti dari hasil alat tes itu sebetulnya sama psikolog dianalisis, dielaborasi lagi. Jadi nggak mentah-mentah cuman dari hasil satu alat tes aja.
Tapi kan sekarang ini berkembang banget ya, banyak banget. Kita buka suatu aplikasi lah ya, misalnya kita sebut aja Facebook ataupun apa. Itu ada tiba-tiba tuh kayak tes online, psikologi Anda, minat bakat, ini cocok dengan Anda. Itu kredibilitasnya gimana itu, Kak? Nah, itu yang diragukan adalah tingkat validitas alat ukurnya itu. Apakah itu sah, apakah itu valid, bisa dipertanggungjawabkan, atau sebenarnya ya itu cuma buat lucu-lucuan aja dengan ya itulah gimmick. Tapi kan banyak yang akhirnya audiensnya itu mikir ini beneran gitu ya. Buat lucu-lucuan it's okay. Tapi ketika kita udah dalam kondisi serius, kita mau cari kerja, ya harus datang ke psikolog ya. Kalau sama kayak kita mau tes kecerdasan kita berapa. Mbak Reva, kita mau tes kecerdasan. Ada tuh alat yang dipasarkan di Facebook gitu ya. Lihat tingkat kecerdasan kamu, kalau kamu bisa mengerjakan dalam 1 menit, berarti kamu jenius gitu kan. Nah, tapi kan itu nggak benar, nggak ada standar pengukurannya. Kalau kita ke psikolog, kita tes, pergi ke psikolog, Mbak saya mau tes kecerdasan gitu. Dia akan kasih alat tes kecerdasan, nih nilai IQ kamu berapa, masuk kategori mana. Jelas ya, yang pasti kan kalau psikolog ini memang sudah dia bener-bener pendidikannya di sana ya, pasti udah kredibel harusnya. Masa kita percaya sama situs-situs yang mungkin bisa dibilang bodong gitu ya. Nah Kak, kita mau bahas apa ya? Sebenarnya tuh ada nggak sih peran profesi kita itu berhubungan dengan jati diri kita gitu. Jadi harus nggak, misalnya aku orangnya suka ngomong, ya aku cocoknya memang bagian MC atau public speaking apa gitu. Ada nggak sih? Ada standar itu khusus? Berkaitan dengan bakat kita berarti ya. Bakat kita dan minat kita. Misalnya gini, ada orang bakatnya ngomong. Ya, dia bisa ngejokes, bisa apa. Tapi dia nggak punya minat jadi pelawak. Ya kan? Nah, itu ada 2 hal yang kalau kita mau geluti, kita akan jadi misalnya Mbak Reva nih, aku tuh hobi sebenarnya ngomong ini segala macam. Aku suka jadi host gitu kan. Berarti minatnya kan gitu. Jadilah jadi host nih sekarang gitu. Tapi ada orang lain yang enggak soalnya kalau di depan umum tuh aku nggak pede gitu. Padahal biasanya dia bisa ngomong, tapi ketika ketemu kamera tiba-tiba nggak bisa ngomong, atau ketemu audiens tiba-tiba nggak bisa ngomong. Jadi bisa aja arahnya dia mungkin lebih ke PR yang harus di atas panggung, tapi tetap berkaitan sama publik, sama hubungan masyarakat seperti itu. Jadi untuk bisa tahu karakter kita, mungkin semua orang punya karakter hampir sama gitu ya, tapi komposisinya yang tiap orang bisa berbeda-beda. Nah itu yang menentukan sebetulnya cocok nggak sih gitu ya sama kita. Misalnya kayak gini, seorang psikolog ya, psikolog itu kan perlu bisa menganalisis. Nah tapi kemampuan menganalisis ini kan bisa dikembangkan dengan belajar. Dan dilatih terus-menerus gitu. Nah kalau misalkan kita pengen nih jadi musisi, tapi kita nggak punya bakat musik, kita latihan terus-menerus bisa loh kita jadi musisi. Betul sih. Nah sebaliknya juga ada orang bakat musiknya keren banget, tapi dia nggak jadi pemain musik terkenal juga kok ada. Benar juga sih. Jadi nggak terlalu soal passion itu sesuai dengan profesi kita harus sesuai passion ya. Ini sesuai dengan pertanyaan aku berikutnya nih. Pertanyaanku berikutnya, kan kita udah punya persepsi bahwa kerjalah sesuai dengan passionmu. Tapi tadi aku dapat kesimpulan nih bahwa ya nggak juga, tergantung juga dengan kesempatan. Kira-kira nih ya, Kak Samantha mungkin punya cerita yang bisa menggambarkan masalah tersebut sehingga nanti di luaran sana itu bisa diubah nih mindset yang sudah terbentuk. Jadi ya contoh gini, kenapa aku tadi bilang ya, kesempatan hidup, tuntutan hidup, sama networking gitu. Kalau kita nggak punya networking, udah pasti kita kerja kerasnya lebih daripada orang yang punya networking. Let's say nih ya, orang punya networking, inner circle, perusahaan ABC yang kaya raya misalnya gitu ya, ABCDE gitu ya, kaya raya misalnya gitu. Sukses banget lah perusahaan ini gitu. Udah pasti dong, buat bisa mengembangkan bisnis atau punya bisnis baru lebih gampang dong. Daripada orang yang mulai dari nol. Meniti ya. Aku punya cita-cita mau jadi entrepreneur, gimana ya caranya? Aku pengen punya usaha, pengen jadi sultan, mau kaya raya gitu kan.
Gimana caranya? Kan dia harus merintis. Itu udah beda jalan hidupnya. Proses perjuangan dia sudah berbeda. Memang kalau kita ada di network yang oke, networking yang oke, pasti kita punya privilege yang lebih beda sama orang lain gitu. Berikutnya adalah tuntutan hidup kan. Tuntutan hidupnya apa? Kalau anak yang ada di privilege orang kaya raya ini, tuntutan hidupnya paling apa? Mencetak uang lebih banyak gitu kan, nerusin kerajaan orang tuanya, misalnya gitu kan. Ayo merintis lagi usahanya, kalau tadinya ada di Sukabumi sekarang merintis ke Bandung, apa ke Bogor gitu, keluar kota pokoknya gitu kan. Nah, itu adalah tuntutan hidupnya dia. Tapi kalau anak yang tuntutan hidupnya profilnya gini, orang tuanya baru meninggal, dia punya adik 5, dia harus menghidupi adiknya, dia punya tanggung jawab yang besar terhadap adik-adiknya dia. Yang pasti dikerjain adalah apa yang ada dulu bisa buat hidup. Dari situ jadi snowball, nanti mengalir dengan sendirinya, jalan itu kebuka. Oh kayaknya aku bisa nih jadi pengusaha, aku bisa latihan nih jadi pengusaha gitu. Akhirnya punya roadmap. Aku punya roadmap nih gitu, 5 tahun ke depan aku punya usaha merintis, misalnya jualan hijab dulu. Jualan hijab. Ternyata laku nih, laris nih gitu. Coba sekarang jualan baju muslim. Ternyata laris nih gitu. Terus sekarang dibikin deh brandnya. Dibikinlah brandnya, jadi masuk dunia fashion dan lain sebagainya gitu. Tapi kan itu bertahap. Nggak ada yang langsung jadi gitu, kecuali kita butuh proses. Emang udah lahir dari sebagai sultan ya. Tapi itu juga nggak jaminan loh Mbak Reva. Orang yang lahir dalam keluarga yang kaya raya, mereka dalam membentuk suatu bisnis baru, mereka langsung berhasil. Pasti ada gagalnya juga. Iya, kalau dia juga salah, ya udah saking keenakannya, dipikirnya ini harta nggak akan habis-habis, salah melangkah, bisa juga malah ngerusak yang perusahaan yang udah ada. Benar. Nah, yang terakhir adalah kesempatan ini. Kesempatan itu nggak pernah datang berkali-kali lipat, gitu kan? Datang sekali, mungkin datang 2 kali. Kalau masih kita nggak kejar kesempatan ini, bisa jadi ya udah gitu, nggak datang lagi. Mungkin sampai belasan tahun kemudian baru ada lagi gitu. Nah, aku mau ngomongin poin penting dalam kesempatan ini, bahwa ketika kita fokus melihat, aku punya peluang, kesempatanku ada di situ. Mau kita gunakan sebaik-baiknya, itu jadi loh. Nanti akumulasinya untuk periode kesempatan berikutnya. Jadi lagi, periode kesempatan berikutnya, jadi lagi. Belum tentu saat ini hasilnya ya, tapi bisa jadi 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun bahkan mungkin. Karena pengalaman kita terlatih kan. Skill kita jadi terampil juga, kita juga jadi kenal, aku nih hari ini diundang nih sama Mbak Reva, jadi kenal juga kan, networkingnya kan jadi bertambah. Jadi kemungkinan lagi kita punya proyek bareng lagi ya. Iya Kak, ini kalau kita ngomongin soal passion seseorang itu secara psikologis apakah bisa berpindah Kak? Misalnya misal aku mencontohkan diriku sendiri, waktu aku SMA aku nanti pengen jadi dokter deh gitu. Tiba-tiba saat tes nggak masuk, tiba-tiba ya akhirnya berjalanlah ngikutin alurnya kehidupan. Di beberapa tahun kemudian, kok ternyata gue nggak passion ya di dokter ini gitu. Ternyata gue lebih suka sama ketemu orang di luar sana. Nah sebenarnya itu bisa nggak sih bakat orang atau passionnya itu berubah dari satu ke satu gitu? Dari sisi bisa banget. Bisa, ya? Makanya kan ada salah satu buku Orange tuh. Kalau ini ya, kalau kamu tahu judulnya ada kata-kata kasarnya itu. Ya oke, nggak usah disebut judulnya, kita nggak apa-apa. Tapi maksudnya di buku itu tuh dijelaskan gitu, bahwa kalau kita kerja cuma berdasarkan passion, justru hasil kerja kita nggak akan pernah ada. Tapi justru ketika kita ada di dalam pekerjaan itu, kita mengambil kesempatan itu, bikinlah passion itu di situ. Justru kita buat passion kita, cari motivasinya dengan satu kata. Kita merasa bermakna ada di dalam pekerjaan itu. Nah, ketika kita ngerasa kita bermakna di dalam pekerjaan itu, bisa muncul passion lainnya. Let's say nih ya, let's say kita tuh seneng, kita tuh terpaksa lah jadi volunteer. Ya, volunteer bersihin kalau lagi jalan
Car Free Day gitu di weekend kita mengutin sampahnya ya. Itu bukan passion dong pastinya, bukan passion dong, ya mana kan? sih yang passion gitu. Nah, dia volunteer gitu kan, ya namanya juga volunteer gitu kan, tapi dia berusaha untuk bisa menjadikan itu adalah passion dia. Apa sih dari kegiatan dia menjadi volunteer yang bikin dia ngerasa bermakna untuk sesama manusia? Dia ngerasa gini, wah bersyukur ya, aku hari ini ngebantuin Jakarta itu bersih dari sampah di acara Car Free Day. Rasanya seneng deh, puas deh. Karena yang tadinya kotor jadi bersih gitu kan. Nah, dilakukan setiap hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Minggu, nggak tiap hari juga ya, jadi beneran menjadi profesi. Terus akhirnya kan dapat ide, kayaknya seru nih kalau misalkan sampah-sampah ini di recycle. Cari informasi dong, research dong, gimana sih proses recycle sampah dan lain sebagainya, pengelompokan, sampah yang gelas, sampah yang kaleng, yang sampah organik dan lain sebagainya gitu. Dia jadi belajar kan, dari dia belajar mempelajari sampah dan recycle ini, siapa tahu bisa jadi duit. Benar, ya. Membuka mata aja ya, peluang yang ada, terus ya passion dia bisa berubah jadinya ya. Passion itu bisa berubah. Makanya banyak orang yang jadi pengusaha itu selalu bilangnya kan satu, kita ciptakan usaha yang bisa jadi solusi untuk semua orang. Jangan cari usaha yang udah biasa ada ya. Bukan karena passion kita loh. Bukan passion kita ya, iya. Passionnya mungkin jadi entrepreneur, jadi pengusaha gitu. Tapi bidang usaha yang digeluti, nah itu kan kadang kita nggak bisa milih loh. Kita lihat aja kesempatan yang ada apa. Betul. Nah Kak, terkait dunia kita yang sekarang ya, di era digital katanya 4.0, ada yang 5.0 katanya gitu ya. Kan pastinya kesempatan kerja kita jadi semakin mudah gitu, nggak cuma kerja di kantor, bisa aja kita kalau memang bakatnya di public speaking misalnya, bisa jadi moderator di suatu seminar online ataupun jadi narasumber di webinar dan sebagainya tuh Kak. Melihat hal itu, menurut Kak Samantha sebenarnya profesi itu boleh nggak sih kalau lebih dari satu? Jadi kalau aku udah di kantor tapi aku pengen punya kerjaan lain gitu, boleh nggak sih? Di zaman 4.0 bahkan kalau di luar negeri udah di beberapa negara udah 5 ya gitu. Justru perlu ya. Justru perlu. Perlunya buat apa? Perlunya gini, untuk macam-macam, tiap orang akan punya tujuannya masing-masing, tapi at least kita punya pengalaman. Nah, pertama gini, saat kita masih muda, kita perlu banyak-banyak mencari pengalaman. Ya, kalau kita mau jadi pengusaha di usia 40 tahun, berarti kita udah uji coba dong, kira-kira bidang usaha apa yang kita mau geluti. Supaya nanti kita punya roadmap-nya di usia 40 tahun, kita udah jelas mau ngapain kan. Kalau kita adalah sandwich generation. Iya nggak? Kita harus membiayai utang-utang, tanggungan dan lain sebagainya, membiayai diri kita, membiayai kalau kita punya keluarga baru gitu. Kalau belum ya tetap aja kan utang generasi sebelumnya harus diberesin dulu kan. Coba kebayangin, nggak mungkin cuma satu pekerjaan selesai, nggak mungkin. Benar sih ya. Ya jadi, sekarang kita ngomong gaji aja, kalau orang fresh graduate dari lulusan SMK berapa, lulusan kuliah berapa. UMR nih, kita ngomongin UMR itu berapa? Kalau kita punya utang banyak, kalau kita nggak punya side job, emang bisa nutup utang-utang yang dulu? Nggak mungkin. Jadi kita harus berpikir kreatif malah ya, harus kalau bisa. Kreatif dan realistis. Kreatif dan realistis. Jangan kreatif tapi nggak realistis juga ya. Mau ngarepin durian runtuh ya, itu cuma di iklan. Iklan doang. Iya. Tapi kan sebenarnya juga banyak nih Kak, fresh graduates itu yang lebih mementingkan dapat income. Nah, ini yang jadi permasalahan ya. Karena kalau misalnya pengen cepet dapat income gede, tapi pindah, itu sebetulnya jangka panjang nggak terlalu baik bagus ya. Gitu. Karena akan dinilai kompetensinya ini benar nggak ya gitu. Kalau misalnya akan ada satu titik yang akhirnya bikin kita jadi stuck. Karena orang jadi kayak agak setengah nggak percaya nih sama dia. Karena baru 1 tahun kayak kutu loncat. Mending Mbak kalau 1 tahun. 3 bulan udah pindah. Padahal itu belum selesai apa tuh namanya yang masa percobaan ya. Udah coba lagi yang lain. Mungkin beberapa kali dia masih bisa dapat
dapat pekerjaan itu, tapi Iya. nanti bisa jadi di blacklist, bisa jadi nggak Bisa sih itu? jadi karena dianggap kan misalnya CV-nya makin lama makin Banyak panjang gitu ya. gitu. Nah, kerjanya banyak, pengalamannya kayaknya banyak, tapi pas di interview berapa lama tiap di perusahaan ini? 3 bulan, 4 Nah, bulan ya itu udah gitu. jadi respon negatif pastinya Respon ya. negatif gitu kan, Dari jadi perusahaan. pertanyaan besar, kenapa gitu? Apakah dia nggak punya komitmen, apakah dia punya personal issue yang akan membuat dia jadi kurang kredibel ya di mata Kredibel. user. Iya benar sih ya. Kak, balik lagi deh ke yang tadi side job. Aku jadi keinget lagi nih. Kalau ternyata side job kita itu penghasilannya justru lebih banyak daripada kerjaan utama kita. Akhirnya kita jadi lebih mencintai pekerjaan yang kedua dibanding yang pertama. Itu gimana tuh Kak? Banyak terjadi di kota Iya besar. itu banyak. Tiap orang pasti punya pertimbangannya masing-masing ya Mbak ya. Ada yang dia tetap jalanin dua-duanya gitu karena ya seperti yang kita tahu ya, bahkan orang-orang kaya, anak-anak pun ya mungkin udah bisa dapat passive income dari Iya. orang tuanya, dari bisnis orang tuanya, tapi mereka tetap kerja karena dia merasa berharga, dia merasa bermakna ketika dia kerja Iya, gitu. iya, iya. Jadi yang dilihat pekerjaan ini adalah aktualisasi diri, bukan sebagai sumber pendapatan dia. Jadi dia pokoknya aku aktualisasi diri, aku senang kerja di kantor, aku senang nih di kantin, ketemu teman-teman, ngobrol aja. gitu kan, suasana kerja itu kerja. yang dia cari gitu. Nah, maka buat dia mungkin punya side job ngurusin usaha orang tuanya yang bisnis itu lebih tinggi besar lagi gitu pastinya. kan. Tapi dia kan gain experience, dia nambah pengalaman dia, dia ngerasa bahwa dia bisa berdedikasi lagi dan nggak semua orang memang bisa menjalani ini. Kalau posisinya adalah jalanin dua-duanya, Jalani dua-duanya. ya kan? Misalnya kayak Mbak Reva gitu, gajinya berapa per bulan, tapi ada side Lain job ya, side job gitu, lain. host atau MC atau apa gitu kan. Tapi semuanya masih bisa dijalanin Bisa sama di-handle Reva. bareng. Berarti ya oke gitu Oke kan. ya. Nggak ada masalah Nggak lah ya ada kalau yang masalah gitu ya. dong, gitu. Tapi ketika itu sudah merusak kerjaan yang pertama yang udah jelas-jelas dia udah punya jenjang karir di sana, dia mungkin udah pastilah pendapatannya per bulan, mungkin dia akan lebih lama kerjanya dibanding yang ini yang mungkin situasional, jadi tergantung sama Iya. zaman gitu, berarti Jadi konflik kan. konflik. Nah, saat menghadapi konflik ini kita perlu pikirkan benar-benar matang-matang apakah mau meninggalkan pekerjaan yang pertama atau justru mau memperbesar si side jobnya ini, tapi dengan ada tim. Dengan ada tim nggak bisa sendiri ya. Iya, kan tergantung nanti side jobnya Mbak. Oh iya, side jobnya apa dulu ya? Itu kita perlu buat analisis tuh nggak sih, SWOT gitu. Ini kira-kira aku harus ini. Iya, Tetap harus gitu ya, terus tetap ya. resikonya apa, benefitnya apa, gitu. Jangan Itu langsung selalu. serta-merta gara-gara terkait sama income yang lebih besar terus langsung ambil yang ini, buang yang lama, nggak gitu ya. Nggak Karena kan gitu. banyak juga contoh-contoh Kecuali ya. kita udah benar-benar yakin banget ya. Gitu. Jadi sama kan Semua kayak dipikirin. S2 apa lanjut kerja kan sama kan? Iya, iya, iya. S2 atau promosi kan gitu. Iya. Kita pasti konflik batin banget kan. Kalau S2 pasti kehilangan kerja karena fokus kuliah. Kalau ambil profesi kapan S2-nya gitu kan. Ini kan masalah nih Kak ya sebenarnya tentang penjurusan. Bukan masalah sih sebenarnya ya. Kadang-kadang ya siswa-siswa yang sekarang kan ada SMK sudah dikasih jurusan gitu. Tapi ternyata nggak dilirik dengan perusahaan lebih milih dengan fresh graduates yang lulusan dari S1 gitu. Jadi caranya mereka ini yang sudah ngambil jurusan yang memang sudah dia pegang ini supaya dia bisa bersaing juga, gimana itu Kak? Nah ini ya, aku juga baca-baca datanya katanya lulusan SMK di kota besar apalagi justru sulit mencari kerja ya. Ini memprihatinkan loh Mbak. Nah, harusnya gitu. memprihatinkan. Karena kenapa sih gitu? Mungkin dari yang aku bisa bilang dari didikan orang tua, satu lebih mengagung-agungkan lulusan S1 gitu kan. Nah, mungkin yang ada di taraf HRD itu adalah yang lulusan S1. Jadi dia merasa bahwa yang SMK kurang skillful nih gitu. Sehingga perlu lagi ada sertifikasi kompetensi yang dia perlu miliki gitu. Nah, untuk bisa keep up dengan persaingan di dunia profesional kerja ini, ya sertifikasi kompetensi ini perlu kita miliki dan kita tingkatkan terus skill kita. Oh gitu. Jadi dan fokus sebetulnya kuncinya. Jadi kalau misalkan
tadi ya contoh kasusnya adalah yang anak SMK-nya otomotif tapi sukanya food and beverage gitu. Berarti kita perlu mencari benar-benar kesempatan pertama kali untuk kita bisa kerja di situ. Sekalipun kerjanya dari level yang paling bawah. Nggak boleh pilih-pilih ya. Nggak boleh pilih-pilih dulu. Orang ya. kita nggak punya networking dan lain sebagainya kan. Apa kerja yang paling bawah? Mau jadi tukang cuci piring. Nanti mungkin setahun kerja dilihat nih, oh bagus nih kerjanya gitu kan. Naik jadi tukang potong sayur, daging dan lain sebagainya buat preparation foodnya gitu ya. Terus naik lagi gitu, mungkin jadi tukang masaknya. Itu kan udah mulai. Kalau udah jadi tukang masak udah mulai. Itu juga jenjang karir loh ya. Jenjang karir. Nanti siapa tahu gitu kan. Dilatih lagi, dapat sertifikasi kompetensi lagi, naik lagi. Iya sih, kalahin dulu gengsinya ya, realistis kuncinya. Kita butuh hidup, kita butuh pendapatan, realistis dulu teman-teman semuanya. Dan kita bertahan hidup nggak bisa loh, kayak zaman dulu ya, nebar benih di tiba-tiba udah muncul atau tumbuhan. kita metik mau makan ambil tanaman-tanaman kecuali kita hidup di hutan ya. Ya masalahnya kan nggak gitu. Masalahnya kita di kota besar makin susah dapatnya gitu ya Kak. Ya di rumah aja kadang nggak ada lahan kan. Nah itu dia, isinya udah semuanya di paving block ya, di semen ya. Nih Kak, terakhir nih Kak, boleh dong Kak kasih kita, mungkin ini jadinya semangat nih ya, atau Kak Samantha boleh dong ceritain dulunya gimana sampai Kak Samantha tahu tentang jati diri Kak Samantha dan akhirnya memutuskan profesi psikolog sebagai tujuan karirnya Kak Samantha. Aduh, panjang. Tapi dipersingkat aja nih karena cuman butuh waktu, cuman bisa tayang beberapa menit aja nih Kak, 15 sampai 20. Jadi mungkin disingkatin aja, dikasih summary mungkin. Jadi aku itu terinspirasi sama sepupuku yang psikolog. Jadi waktu aku SD dia lagi kuliah psikologi. Aku suka ngeliatin gitu bukunya kalau lagi kumpul-kumpul keluarga gitu kan. Terus kayaknya seru ya gitu. Terus aku suka nanya-nanya sama dia, Kak itu gimana sih gitu kalau orang tua begini tuh maksudnya kenapa, kalau anak begini tuh kenapa gitu. Jadi terciptalah diskusi gitu. Kayaknya menarik ya. Kayaknya itu yang gue butuhin deh. Soalnya gue tuh suka ngeliatin orang, suka observasi orang nih kenapa sih gitu. Kok dia murung, kok dia bete gitu kan. Nah itu kan anak kecil kepo maksudnya gitu. Anak kecil kepo. Nah terus waktu SMP SMA karena labil dan galau, sempat pengen jadi pengacara karena lihat tayangan Ally McBeal waktu itu kan ada tuh ya tayangan itu. Ketahuan di angkatan berapa? Katanya lumayan ya. Terus seneng karena bisa berdebat ya. Oh jadi pengacara tuh membela yang benar, berdebat di pengadilan gitu. Kayaknya itu keren banget gitu. Tapi terus kayaknya enggak deh gitu. Soalnya ya kalau lihat-lihat pengacara di Indonesia gitu kan, kayaknya nih dunia yang berat banget, kayaknya bisa nggak ya gue masuk situ ya gitu. Jadi meragukan diri sendiri gitu kan. Akhirnya biar nggak galau-galau psikotes deh waktu itu 2 kali, jadi dari sekolah satu terus satu lagi dari luar sekolah. Nah dua-duanya hasilnya sama ternyata, bahwa yang direkomendasikan yang pertama itu masuk fakultas psikologi, yang kedua masuk fakultas public relation atau humas gitu. Berarti benar-benar cocok nih. Nah ini bagus lagi, jadi pekerjaannya sesuai passion dan juga kesempatannya memang ada di situ. Ini paling bagus berarti ya Kak? Karena diterimanya di situ. Tapi kan juga passionnya. Tapi kan juga passionnya. Jadi itu anugerah Kak. Anugerah ya. Ya yang nggak sesuai passion adalah bikin itu Instagram. Oh ya Instagram itu bukan passion tapi tuntutan ya. Kesempatannya ada di situ, masa kita buang kesempatan yang udah ada. Jadi aku mau bilang bahwa sebetulnya banyak banget kesempatan kita di dunia ini yang sebenarnya nggak relate sama passion kita. Tapi kalau kita bisa meng-create sesuatu dari kesempatan itu, bisa jadi itu mendekatkan kita dengan passion yang kita tuju. Oh gitu. Oke. Semoga jobbers di luar sana nih dapat pencerahan nih Kak. Makasih banyak Kak Samantha untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Sehat selalu. Kamu juga. Oke, see you. Oke jobbers, seru banget kan podcast kita tadi bersama Kak Samantha. Kita sudah dapat pengalaman atau pengetahuan baru nih ya, bahwa ada hubungan yang sangat erat antara profesi kerja dan juga passion atau jati diri seseorang. Tapi kita harus meluruskan paradigma yang ada di masyarakat bahwa bekerja harus sesuai dengan passion. Tidak selalu seperti itu.
Memilih profesi kerja boleh saja tentang melihat peluang dan juga kesempatan kerja yang tersedia. Buat kalian Jobers yang masih mencari kerja ataupun ingin mencari atau mendapatkan pekerjaan baru, terus berjuang, jangan pernah patah semangat dan temukan pekerjaan impian kalian. Tonton terus podcast dari Kantin Kantor di episode berikutnya. See you, bye-bye.